Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita sebenarnya sudah sampai di bab yang ke-11. Di pertemuan yang lalu sudah kita muqaddimai dan belum masuk sedikit pun kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibahas dalam kitab ini, yaitu babul mujahadah, bab perlunya kita bersungguh-sungguh bermujahadah, diambil dari kata-kata jihad. Jamaah sekalian, kalau kita bicara jihad itu dalam Islam ada 5 macam. Dan sepertinya 4 macam sudah kita bahas, dan sekarang kita bahas macam atau bagian yang kelima. Yang pertama adalah jihadul kuffar wal musyrikin, jihad berjuang melawan, menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kalau boleh saya kasih gambaran sedikit biar nyambung dengan pembahasan berikutnya ini. Jihad dengan orang kafir. Kafir itu ada 2. Ada kafir harbi yang jelas-jelas menyatakan perang dengan kita, sebagaimana saudara kita saat ini di Gaza. Mudah-mudahan mereka perjuangannya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di berbagai macam tempat yang sedang bermasalah, di Kashmir, di India, di Patani, di Mindanao, di Mogadishu, di Sudan Selatan. Mudah-mudahan semua itulah peluang dari Allah untuk berhadapan jihad fisik yang sebenarnya. Tapi buat kita jamaah sekalian, masuk pada peluang jihad yang kedua dengan mereka ini, namanya jihad kafir, tapi kafirnya kafir zimmi, kafir yang masih ada ikatan perjanjian damai dengan kita. Mungkin ada di antara keluarga kita yang masih belum seakidah dengan kita. Ini peluang bagi kita untuk berjihad, berjuang untuk menawarkan indahnya Islam ini kepada mereka. Mungkin tetangga kanan kiri kita punya target, Pak, mau setahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, pokoknya tetangga saya ini adalah target saya untuk saya tunjukkan kepadanya betapa indahnya agama kita ini. Kita ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, yang penting saya sudah menyampaikan risalah ini kepada mereka. Sebab yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Kayak Rasulullah, Pak, kepada pamannya, Rasulullah hatta kepada Abu Sufyan, puluhan tahun, ya belasan tahun memusuhi Nabi. Tapi Nabi tidak pernah putus asa.
Abu Sufyan nantang Nabi secara fisik, dihadapi sama Nabi walaupun terus penerus didakwai sampai akhirnya beliau bersama istrinya pun juga menerima indahnya Islam ini. Yang kedua adalah jihadul munafiqin, jihad dengan melawan berhadapan dengan orang munafik. Ini sampai hari kiamat juga ada dalam kehidupan kita. Tidak hanya ada di zaman Nabi orang-orang munafik ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling agak berat bagi saya pribadi terutama, tapi ini terus-menerus Allah juga menyuruh kepada kita untuk mengawal ini, yaitu jihadul fasiqin, jihad kepada orang-orang fasik. Kefasikan ini menimpa kepada kita semua, muslim, mukmin, tapi fasik. Dia salat 5 waktu ke masjid juga, dia haji, tapi kadang-kadang perbuatannya menyelisihi aturan agama. Kita tidak boleh mendiamkan, selamatkan saudara kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau melihat kemungkaran pada saudaramu itu, cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisani, maka cegah pula dengan lisan kita, dengan pembicaraan kita, dengan dakwah. Ya, fa illam yastati' fa biqalbi, kalau juga tidak bisa, maka tunjukkan kita tidak suka dengan perbuatan orang ini, benci dengan perbuatannya, dan mendoakan setiap saat mudah-mudahan orang ini dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kefasikan kadang-kadang ada di dalam rumah kita, Pak. Ada di masyarakat kita. Mungkin juga ada fenomena di tengah-tengah sesama aktivis masjid seperti ini. Manusia pasti ada kefasikan karena kita bukan malaikat. Justru maksumnya kita ini kalau kita satu sama lain saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri dan wa tawassaw bil marhamah. Nah, yang terakhir kemarin saya juga bahas, yang keempat adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Ini setan juga terus menerus ada mencari peluang lengahnya kita, lalainya kita. Dan masing-masing kita ini harus kita sadari, ma'asyar muslimin, ada setan yang mendampingi kita. Mulai kita lahir sampai kita mati, dia terus menerus mengawal kita, namanya qarin kalau dalam bahasa Al-Quran itu. Sampai Aisyah sempat bertanya kan kepada Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah punya qarin? Iya, termasuk juga aku. Cuma dengan rahmat Allah, qarinku tidak mampu menggodaku karena aku adalah utusan Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, Pak, pasti. Ya, makanya jangan kaget iman kita naik turun ya. Karena memang dia cari celahnya, Pak. Kadang masuk lewat makanan, masuk di saat kita tidur lupa membaca doa-doa zikir, masuk menggoda kita di saat kita sendirian, menghayal sendiri dan lain sebagainya. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini sangat lemah untuk kita hadapi. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah, jemaah sekalian. Yang repot jemaah sekalian, setan yang kelihatan, Pak. Ya, ada setan tidak kelihatan, itu dari jin, ya. Karena minal jin, asli dari jin, tapi ada setan yang kelihatan, Pak. Yang juga pakai sarung kotak-kotak juga, Pak ya. Pakai baju takwa juga, ibu-ibu juga pakai mukena juga. Keluar dari masjid ngajak maksiat, ngajak cangkruan, Pak, ngajak riba, ya, ngajak gunjing orang, suka nyebar gosip, dan sampean menerima itu. Ini juga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak boleh mengatakan Anda syaitan, tidak boleh, Pak. Nanti kita berantem satu sama lain. Kawal saudara kita, selamatkan saudara kita sampai hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sudah saya bahas, silakan lihat di YouTube-nya pada bulan yang lalu itu. Maka pagi ini kita masuk jihad yang ke-5, Pak, yang terakhir, jihadun nafs. Nah, ini jihad melawan hawa nafsu kita. Nafsu, Pak.
Dan semua kita punya nafsu. Ada yang tidak punya nafsu, Pak? Tidak sarapan sampai nanti, Pak. Ada nafsu makan, Pak ya. Apa tidak boleh makan? Boleh. Tapi disitulah ada jihadnya, Pak. Yang saya makan harus jelas halal dan haramnya. Itu saja jamaah sekalian. Nafsu memandang, melihat, Pak. Apa tidak boleh kita memandang? Nah, harus. Apalagi memandang istri kita sendiri, memandang siapa? Ibu, suami sendiri, silakan halalan thayyiban. Ya, tapi jangan terus-menerus di situ saling pandang memandang, tidak keluar sampean, Pak. Yang repot kalau pandangan-pandangan yang haram di luar, Pak. Itulah jihad kita ya. Dan sekarang pandangan mata, jihad nafsu mata ini jamaah sekalian terbuka lebar. Ngeri. Ya, bahkan masuk di sini juga, Pak. Ini 24 jam. Kalau dulu bermaksiat susah, Pak, sekarang ada di kantong kita jamaah sekalian dan dibawa oleh kita. Ini jihad, Pak, jihad melawan hawa nafsu kita. Apalagi jihad nafsu mendengar. Ini telinga senang mendengar yang unik-unik ya, gosip-gosip, berita-berita hoax, ya. Apalagi ini, ya sudah nanti cek saya kemana-mana nih, Pak. Akhirnya berseliweran sekarang berita nggak karuan, Pak. Dibuat bingung kita saat ini, ma'asyarul muslimin. Ini perjuangan, Pak. Kita bisa nggak menata hati kita, menata nafsu kita, jiwa kita untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Yusuf alaihissalam, Yusuf, Pak ya. Yusuf ini jamaah sekalian sampai diberi oleh Allah satu surat namanya dalam Al-Quran Surat Yusuf. Satu-satunya nabi, Pak, yang kisahnya sempurna. Tapi lebih sempurna Rasulullah sebenarnya jamaah sekalian. Cuma oleh Allah dikatakan ahsanul qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami akan menceritakan kepadamu ya Muhammad sebaik-baik kisah Yusuf alaihissalam, Pak. Dari mulai lahir kecil menjadi kecintaan abinya, ayahnya, sangat cinta kepada Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya Yusuf ini membuat cemburu siapa? Saudara-saudaranya yang lain, ya. Akhirnya kemudian direkayasa. Makanya bapak sampean kalau mendidik anak jangan terlalu menunjukkan berlebihan ketika mencintai salah satu anak kita, membuat kecemburuan anak yang lain. Saya merasakan betul, Pak, sampai saat ini. Walaupun anak kita sudah besar-besar, sudah kepala 2 dan kepala 3, masih ada, Pak, kecemburuan. Kok begini, Bi? Kadang-kadang saya juga mikir juga, oh iya ya, Abi salah. Gitu aja, Pak. Kalau enggak nanti itu membuat permusuhan pada anak-anak kita. Ini antum harus tahu betul. Ini nafsu, Pak, nafsu. Nafsu mencintai anak berlebihan, lupa kepada anak yang lain. Nafsu mencintai mantu berlebihan, lupa kepada mantu yang lain. Ya, Pak ya. Apalagi mantu yang satu sukses, mantu yang kedua setengah sukses, Pak. Mantu yang ketiga 1/4 sukses. Begitu datang mantu pertama yang sukses, oh senangnya nggak mau fokus, senyum lebar, Pak. Anakku, mantuku, cucuku. Tapi nanti datang mantu yang kedua, beda senyumnya, Pak. Apalagi yang ketiga, ya, yang kemudian dalam tanda petik biasa-biasa saja jamaah sekalian, tidak ada senyum, oh datang lagi nih, merepotkan rumah aja. Itu nanti membuat kecemburuan jamaah sekalian. Kisah Yusuf ini kisahnya luar biasa, ma'asyarul muslim. Sampai kemudian dia dewasa, direkayasa sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya, sampai kemudian dimasukkan ke dalam sumur, diselamatkan oleh satu kabilah, kemudian dijual kepada salah seorang pejabat negara, kemudian dijadikan pembantu di situ Yusuf alaihissalam. Kemudian gantengnya katanya, Pak, itu kata Nabi, andai kata penduduk dunia ini, Pak, yang ganteng-ganteng semua diperas, Pak, jadi satu. Gimana nggak tahu, peras jadi satu. Ganteng semua diperas jadi satu, Pak. Itu tidak mampu mengalahkan 1/10 gantengnya Yusuf alaihissalam.
Ya apa gantengnya? Nggak bisa bayangkan sampean. Ganteng betulan Yusuf. Terus dan nanti sampean pada hari kiamat Pak, gantengnya sampean di surga Pak 10 kali lipat gantengnya Yusuf. Tidak ada uban lagi Pak. Ya, tidak ada uban. Nanti rata-rata umur sampean di surga itu 33 tahun katanya. Ada yang semua glowing Pak. Tidak kurus, tidak gemuk, ganteng semua gitu. 10 kali lipat gantengnya Yusuf penghuni surga itu jamaah. Lalu bagaimana Yusufnya sendiri Pak ya? Kan begitu logikanya ya. Nah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ya mohon maaf. Jadi sekali lagi kita bicara nafsu Pak ya, bicara nafsu. Akhirnya tidak kuat itu Pak, majikannya, istri majikannya, Imra'atu Aziz namanya Pak. Orang banyak mengartikan Zulaikha ya. Kita lebih enak katakan Pak Imra'atu Aziz, istri pejabat. Ya, terus pembantunya ganteng Pak, tidak kuat dia Pak. Sampai direkayasa ingin berbuat macam-macam. Pintu ditutup semuanya, jamaah sekalian dikunci semua. Ayo, siapa yang bisa menghalangi engkau dengan aku gitu. Hai talak, kata Yusuf alaihissalam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, karena kita laki-laki Pak, laki-laki Allah masih mengingatkan Pak sisi kelaki-lakian kita ini. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Memang pemicu utamanya, mohon maaf ibu-ibu, wanita. Imra'atu Aziz itu laqad hammat bihi. Dia sengaja menawarkan dirinya Pak pada Yusuf itu. Artinya untuk menawarkan diri untuk berbuat macam-macam jamaah sekalian. Selingkuhlah kalau bahasa kita itu. Kata Allah, wa hamma biha. Yusuf pun sebagai manusia, dia punya nafsu kan? Hampir juga Pak mau masuk jamaah sekalian. Laula an ra'a burhana rabbi. Andai kata tidak melihat apa namanya? Kejelasan dari Allah Pak, ayat-ayat Allah, burhan kalau kita Al-Qur'an ini jamaah sekalian. Pasti Yusuf, aduh selesai sudah Pak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau saya yang seperti itu Pak. Ngeri. Kita bukan nabi ya. Kita bukan nabi. Makanya antum kalau ngelihat seperti itu di jalan ma'asyal muslimin, nafsu kita bergejolak. Ini laki-laki, mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu. Laki-laki ini ibu-ibu, saya buka rahasianya buat ibu-ibu ya. Laki-laki ini ibu, walaupun kepala masih nyambung masalahnya di bab seperti ini. Walaupun tenaga nggak kuat. Tapi urusan mata Pak masih nyambung. Iya apa tidak Pak? Iya. Iya sajalah, jangan. Nyambung, laki-laki nyambung. Jenengan mungkin mau 70 Pak, masih nyambung. Ayunya nyambung Pak. Tapi tidak bisa bergerak kita. Tapi mata ini, kata Imam Syafi'i itu siapa Pak ya? Andai kata orang ini sakit Pak, telentang Pak, telentang. Terus malaikat maut bisikkan ke telinganya, ini besok engkau akan dicabut nyawamu gitu. Terus ada orang lewat Pak, ayu Pak, masih connect kita nih. Betul itu. Umur sudah 80 tahun Pak, masih nyambung. Ya, itu laki-laki. Karena fitrah laki-laki itu godaan terdahsyatnya itu an-nisa, wanita. Syahwat Pak, nafsu. Semua Pak, termasuk yang berbicara ini Pak. Betul Pak. Saya sekarang setiap pengajian ibu-ibu, saya ngajak ibunya anak Pak. Biar nggak jadi fitnah. Betul, aduh. Nggak membentur, dibentur kita sekarang Pak. Nggak mencari, datang sendiri. Ibu-ibu, tolong ibu-ibu ya, ayo. Loh Ustaz, jangan ngeres, nggak bisa. Laki-laki ini ibu sifatnya ngeres. Sifat dasar laki-laki itu ngeres, pasti suka kepada lawan jenis, tidak ada. Betul, kalau ibu-ibu sukanya sama barang. Ya, suka perhiasan ibu ya. Lihat laki-laki ganteng ya, ganteng aja. Tapi kadang-kadang tidak terlalu masuk ke hati kalau ngeliat barang. Makanya di pasar-pasar, mal-mal yang paling banyak siapa itu? Yang paling banyak siapa Pak? Ibu-ibu, ya wanita. Yang laki-laki capek, tak kuat, nganter saja duduk. Tapi mata kita ngelihat Pak, siapa yang beli, siapa yang jual nih Pak. Kan begitu. Itu syahwat, itu nafsu jamaah sekalian, nafsu. Nah, alhamdulillah diingatkan. Ini kisah begini ya akhi, berbicara tentang bagaimana ngelola nafsu. Sampai diabadikan oleh Allah, ayo Pak, Ibu,
Kalau kita ingin tidak terjebak dengan bab kayak gitu, dua rahasianya. Lihatlah burhan Allah, ayat-ayat Allah ini, keterangan Allah ini, Al-Quran. Sibukkan dengan suasana begini ngaji Pak. Terus disebut oleh Allah, wa kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah sengaja saya memalingkan Yusuf, menjaga Yusuf dari jebakan keburukan ini dan kekejian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf itu termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Aduh, bicara ikhlas kemana-mana nih saya nih Pak. Ikhlas ini memang fondasi bagi kita kalau kita ingin selamat dari jebakan apapun pula, termasuk jebakan lawan jenis. Hanya orang ikhlas Pak yang bisa selamat dari perzinaan, na'udzubillah ya. Hanya orang ikhlas yang bisa selamat dari jebakan perselingkuhan. Orang ikhlas Pak, Allah segala-galanya, seperti itu. Orang ikhlas Pak sadar saya punya yang lebih bersih, yang lebih halal bagi saya, ibunya, anak-anak. Orang ikhlas Pak sadar kalau dia sudah punya cucu, ya maaf sekalian. Ini masalah apa? Masalah kita ngelola nafsu. Nafsu ini ma'asyar muslimin sengaja Allah berikan kepada kita semua. Tidak ada manusia tidak punya nafsu, baik laki-laki ataupun perempuan. Nafsu mata untuk melihat ya, nafsu mendengar untuk, nafsu telinga untuk apa? Mendengar. Nafsu ini Pak, apa? Akal untuk menghayal. Tidak hanya berpikir Pak, yang paling banyak menghayal. Khoyal Pak, khoyal ya. Nafsu apa lagi ya maaf sekalian? Nafsu perut, makan. Apalagi nafsu di bawah perut Pak. Kemaluan kita fitrah jemaah sekalian. Tinggal sampean bisa enggak? Inilah mujahadahnya di situ Pak. Perjuangannya di situ, namanya jihadun nafas. Tidak boleh nafsu dihabiskan Pak. Sebab kalau sampean tidak punya nafsu, stagnan hidup ini Pak. Jenuh hidup ini jemaah sekalian. Sampean tidak punya nafsu Pak. Tidak punya nafsu makan maunya. Kira-kira gimana Pak? Lemas. Ya, masuk rumah sakit, akhirnya diinfus Pak. Lemas. Dipaksakan terus tidak mau makan, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Ya kan? Nafsu apa? Nafsu berbicara. Apa tidak boleh kita berbicara jemaah? Boleh berbicara. Inilah perjuangannya Pak. Tinggal sampean bisa berjuang mengendalikan pembicaraan saya ini, yakin pembicaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kebanyakan kita Pak senangnya apa? Senang mengeluarkan unek-unek kita Pak. Senang kalau kita bisa memojokkan orang. Itu nafsu semua ya akhi. Senang kalau kita apa? Melecehkan orang. Senang kalau kita mengumpat Pak. Senang kalau kita keluar kata-kata kasar pada saudara kita. Nafsu semua Pak. Inilah jihad kita Pak. Ya, dan lain sebagainya ma'asyar muslimin. Subhanallah Bapak Ibu. Ini momennya tepat ya. Jenengan sebentar lagi dipertemukan dengan bulan pengendalian nafsu. Ramadan Pak. Ya, bulan untuk melatih sampean tulus, ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh akan dilatih begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmati Bapak. Ini jihad yang sebenarnya. Sesuatu yang halal, subhanallah, di bulan Ramadan di siang harinya Pak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makan kan halal Pak. Minum kan halal. Tapi begitu siang Ramadan haram bagi kita, dan sampean manut Pak. Sampean laksanakan itu. Sampean berada pada puncak ketulusan karena sampean mampu mengendalikan nafsu kita jemaah sekalian. Makanya orang berpuasa itu ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, langsung Allah mengapresiasi sampean. Kullu amal ibni Adam lahu. Sesungguhnya seluruh amal anak Adam ini, anak manusia ini, pahalanya langsung diberikan oleh Allah Pak. Kayak sekarang kita salat subuh ya. Insya Allah Pak, ini salat terbaik kita sepanjang hari subuh ini Pak. Berjamaah lagi Pak. Masya Allah. Pahalanya jelas kan? 27 kalinya Pak. Setiap langkah sampai ke sini terhapus dosa.
Langkah berikutnya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh langkah kita, semakin banyak pahalanya jamaah sekalian. Tinggal sampai menata hati saja, Pak. Ya, jihad mengendalikan diri, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah, sampean haji, Pak, jelas pahalanya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Surga, Pak, di depan mata sudah. Tinggal kita nata hati saja. Apalagi berinfak, bersedekah, jelas, Pak, dilipat gandakan sampai berapa? 700 kalinya dari Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, semua amal yang baik-baik ini, Pak, lahu kata Allah. Illa siyam, kecuali apa? Puasa. Puasa ini ya akhi sampai sekarang enggak tahu apa pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Tak tahu, Pak. Sampai Nabi tidak bisa menerangkan. Cuma digambarkan saja nanti pahalanya bagi orang yang berpuasa itu dimasukkan lewat pintu khusus, namanya pintu VVIP, pintu Ar-Rayyan, Pak. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak akan masuk lewat pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa. Kenapa? Orang itu berada pada puncak keikhlasannya. Dia mampu mengendalikan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena orang yang berpuasa itu pasti dia karena aku. Saya berani mengatakan, Bapak, orang kalau berpuasa sampai berada pada puncak keikhlasan. Kata Allah, kenapa? Taraka ta'amahu li ajli wa taraka syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makan karena aku. Dia juga tidak minum karena aku. Halo, Pak, saya merenung hadis ini jemaah sekalian, memang betul, Pak. Ini lagi kita sarapan, Pak, ya. Kenapa di bulan Ramadan sampai kok tidak bisa sarapan lagi? Nanti siang, Pak, sampean makan siang ya. Bisa rawon pangat, Pak. Bisa kikil lontong di mana depan situ, Pak. Bisa pecel, bisa apa? Kenapa sampean tidak bisa lagi di bulan Ramadan? Kok tidak mau, Pak? Duit ono, ATM ada, iya, Pak, ya? Iya kan? Kan bisa saja ngewarung, Pak. Warungnya sekarang ditutup juga, Pak. Karena Indonesia nih, Pak, ada tidak semua orang Muslim. Yang non Muslim juga pengen makan, mesti jualan juga, Pak. Sampai kan bisa masuk, Pak. Tahu ketahuan sama orang, Pak, bisa pakai masker kan? Tak ketahuan juga sama orang. Enak sekarang, Pak. Dampaknya Covid kemarin bisa nggak ketahuan kita, Pak. Kalau maskerannya, Mas. Kenapa sampai tidak bisa melaksanakan itu, Pak? Ini shaim. Saya puasa, saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Sampai saat itu ketika berpuasa sampai berada pada puncak sedang berkomunikasi betul dengan Allah. Meninggalkan makan karena Allah, minum karena Allah. Tidak bermaksiat pun juga karena Allah. Tak bisa, Pak, kita membohongi diri sendiri gitu. Tidak apa-apa, saya ulangi lagi. Ilustrasi yang sering saya sampaikan. Saya ini hobi, Pak. Sampai sekarang kalau sampai ke rumah saya, tadi malam pun saya masih makan saya suka kates, Pak. Kates itu pencernaan buat saya bagus sekali. Dipotong-potong sama ibunya anak, Pak. Saya punya langganan setiap Selasa itu beli kates. Saya ngajar di rumahnya Pak Abdul Qadir Baraja, Pak. Sudah 26 tahun saya ngajar itu dengan ibu-ibu. Sudah habis 6 kitab. Riyadhus Shalihin juga iya, Darus Sa'ilin, Masya Allah. Sampai ibu-ibunya sudah ada yang meninggal, Pak, diganti oleh anak terus gitu. Puluhan ratusan ibu-ibu yang ngaji bersama kami di rumahnya Pak Qadir langsung. Itu selalu setiap masuk, Pak, ada ibu-ibu dari Madura yang jual kates, jual ini, Pak. Saat nyapa, tiap hanya jadi kebiasaan, Pak. Saat katesnya bagus, siap, Bu. Saya tidak nawar, tidak apa gitu. Pulang nanti ngambil 2, satu untuk saya, satu untuk mantu saya gitu. Terus sama ibunya Nana dibuka, Pak. Dipotong ya, dikupas. Potong ya, dipotong kecil-kecil terus dikasih jeruk apa, Pak? Jeruk nipis. Allah, dimasukkan kulkas, Pak. Saya punya nyampe rumah jam 10:15 masuk kulkas. Nanti jam habis duhur turun dari masjid itu dinginnya pas, Pak. Tidak terlalu dingin, tidak juga pas lah, pas, Pak. Allahu Akbar. Itu saya jamaah kalian turun dari masjid, Pak. Sebelum makan siang saya buka kulkas, Pak.
jam-jam 12 berapa. Itu kan anginnya dari kulkas Pak, Pak. Pas Pak. Waduh, enak betul. Saya menikmati betul. Saya tarik sedikit, saya cucut ke atas itu Pak. Kadang 5, kadang 7. Kalau menikmati betul sampai pokoknya ganjil Pak. 9 atau 11 gitu. Kayak kecil-kecil, seger Pak. Sebelum saya makan siang. Kemudian saya buka kopiah saya, buka baju saya, siap-siap makan siang. 10 menit sudah siap, dihidangkan sama ibu, baru makan ya Mas sekalian. Kenapa di bulan Ramadan kok tidak bisa berbuat begitu lagi Pak? Tetap, karena kata menu utama saya Pak setiap berbuka jamaah sekalian, itu harus ada jamaah sekalian. Itu sama ibunya dimasukkan juga Pak. Kenapa di bulan Ramadan habis salat duhur masuk kok tidak bisa buka lagi kulkas? Bukanya bisa lah untuk anginnya Pak ya. Nyucuknya itu kok tidak bisa Pak. Ibunya anak di kamar Pak. Pembantu di atas sedang nyetrika, tidak tahu dia Pak. Anak-anak pada sekolah semua, sendirian kita. Kok tidak bisa nyucuk? Kenapa Pak? Karena saya sedang berpuasa. Saya dilihat oleh siapa? Tidak ada yang melihat. Kenapa sampean kok tidak berbuat begitu? Sampai berada pada puncak keikhlasan Pak. Mampu mengekang nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Jihad dan nafas yang sebenarnya ma'asyar muslimin. Orang kalau sudah berpuasa jamaah sekalian berada pada puncak ketulusan. Wa ana azibih, nanti aku akan membalas. Dan nanti pahalanya Bapak Ibu kejutan buat sampean. Yang tahu hanya sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Spesial Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu langsung dengan Allah lewat pintu rayyan. Apa? Tergantung pada masing-masing sampean kualitas puasanya nanti Pak. Karena begini, ada orang berpuasa memang tidak makan, tidak minum, cuma mata ini Pak belum berpuasa. Halo, berpuasa Pak, tapi banyakan main game daripada main mendengarkan YouTube pengajian jemaah sekalian gitu. Ah ini kan beda-beda Pak ya. Jadi sampean jangan kaget nanti ketemu Allah Pak. Cuma mungkin level hadiahnya beda-beda. Makanya sampean ayo Pak ketika berpuasa jangan hanya puasa urusan makan dan minum saja, ya. Berpuasa pula mata kita. Mempuasakan mata kita bahwa mata saya ini tidak akan bermaksiat selama saya Ramadan ini. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berpuasa mulut kita ini, Pak. Saya tidak akan berbicara kecuali apa yang saya bicarakan yakin pembicaraan saya ini diridhai oleh siapa? Allah. Tak gampang loh ini, Pak. Puasa pembicaraan. Perut puasa, tidak makan, tidak minum ya. Kemaluan juga berpuasa. Terus saya tidak berbicara kecuali yakin yang saya bicarakan ini ridhanya Allah. Orang berpuasa tidak ada kamus dia berbohong, Pak. Karena nanti akan mengurangi pahala puasa kita. Kalau di hadis yang ekstrim, Pak, khamsun yufattirna as-saib, ada 5 hal yang membatalkan. Kalau bahasa saya bukan membatalkan lah, mengurangi pahala puasanya. Tapi kalau bahasa tekstualnya, Pak, membatalkan puasa. Tidak ada nilainya puasa itu. Apa itu? Al-kadzib. Dusta, Pak. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu, gunjing orang, memandang dengan syahwat. Itu disebut semuanya Pak oleh Rasulullah SAW. Ini kan semua nafsu semua jemaah sekalian. Jadi puasa yang kita inginkan Pak, walaupun tetap kita akan masuk lewat pintu rayyan, tapi ketemu Allah, oh kamu puasa, cuma matamu tidak puasa kata Allah. Kamu puasa, cuma mulutmu, omonganmu agak kasar sama istrimu gitu. Kasar sama suamimu ini. Kamu puasa tapi telingamu kemana-mana gitu. Kamu berpuasa tapi pikiranmu kemana-mana. Ayo Pak, sempurnakan puasa kita untuk kendalikan syahwat kita ini Pak. Kendalikan nafsu kita, tunduk totalitas untuk menerima perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apalagi sampean Pak, puasa sampean disempurnakan dengan baca Quran Pak. Ngantuk Pak. Ngantuk kan syahwat kita juga ya, kan nafsu juga Pak ya. Saya wudu biar nggak ngantuk Pak. Ngaji lagi pelan-pelan. Allahu Akbar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk Pak. Sampean Pak
tahan nafsu Pak, berangkat keluar sebentar, gerak-gerak badan Pak ya, wudhu Pak. Itu perjuangan jamaah sekalian gitu. Ya yuk, saya berharap ma'asyar muslimin Ramadan tahun ini Pak harus berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu ma'asyar muslimin. Saya tidak hanya berpuasa mulut, berpuasa makan, berpuasa dari minuman, berpuasa dari maksiat, tidak. Tapi bagaimana mata saya berpuasa, telinga saya berpuasa, pikiran saya penuh perenungan Pak. Saya berharap ketika sampean baca Quran Pak, jangan ngebut, jangan hanya ngejar target Pak ya. Nikmati saja Pak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Praktekkan Pak suara terbaik sampean, tajwidnya, ikhfa'nya, idghamnya, izharnya, ya. Semuanya praktekkan ya Mas sekalian. Matnya nikmati Pak. Khairam min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zamu ajra. Sampaikan Pak, pelan-pelan nikmati Pak. Beda jamaah sekalian, puasa itu terasa Pak, karena betul-betul sampean bisa mengekang nafsu kita ini Pak. Syihadun nafas. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari situ nanti, ini sebenarnya panjang Pak kalau saya bahas masalah ini ya. Nafsu manusia itu ada 3 nanti Pak. Ada nafsul mutmainnah. Ini peluangnya di Ramadan totalitas Pak. Nafsu yang tenang Pak. Nikmat berpuasa, nikmat salat tarawih. Waduh. Apalagi salat tarawihnya imamnya imam pilihan Pak ya. Ayatnya panjang-panjang. Itu ukuran nanti Pak. Kalau sampean menikmati berarti sampean bisa mengendalikan apa? Mengendalikan apa? Nafsu. Tapi kalau sampean salat tarawih nyari yang cepat Pak, wah, Raudatul Jannah kelamaan. Selesai 8:30, repot ini, lama. Wah, enggak. Qiyamul lail ya akhi, qiyamul lail menghidupkan malam, Pak. Carilah, makanya dinamakan namanya Pak salatut tarawih. Apa? Tarawih Pak. Rahayaruhu tarwihan. Salat rehat Pak. Salat tumaknina. Bukan salat terburu-buru Pak. Ini kan di YouTube sekarang banyak. Bukan itu yang kita cari Pak. Bahkan kita cari masjid yang semakin lama semakin sampai nikmati Pak. Ini momentum tahunan, belum tentu tahun depan sampai bisa berjumpa lagi dengan Ramadan ya Mas sekalian. Jadikan Ramadan tahun ini tahun Ramadan spesial Pak. Ramadan terbaik saya. Tata hati kita Pak. Saya ingin mengembalikan hati kita murni untuk Allah semuanya. Saya tidak hanya sekedar berpuasa makan dan jauh dari makan dan minum saja di siang hari, tapi semuanya saya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekang nafsu kita, ma'asyiral muslimin, kendalikan Pak nafsu kita ini. Termasuk juga nafsu at-tamalluk ya, nafsu ingin memiliki ya. Ayo Pak. Ya, kalau sampai pas makan Pak enak, langsung sampai pikirkan Pak, kira-kira tetangga saya makan juga enggak seperti ini gitu. Itu dahsyat itu Pak. Sehingga ditahan makannya Pak, cukup segini, sebagainya saya kasih pada tetangga saya atau saya serahkan ke masjid untuk takjil gitu. Berbagi Pak, berbagi. Di bulan Ramadan, bulan memang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita saling berbagi satu sama lain Pak. Berebut Pak, jangan hanya menikmati takjil, tapi kita juga berbagi apa? Berbagi takjil Pak. Bahkan takjil terbaik kita Pak, ayo separuh-separuh. Separuh untuk di rumah, separuh untuk saudara kita yang lain. Biasanya kalau masjid kan dikelola bersama-sama ya. Kita ngasih dananya saja Pak. Begini sebelum saya tutup ya. Kan kita kalau makan siang, makan begini Pak. Di hari-hari seperti ini kan makan 3 kali ya. Kan ya Pak ya. Para sarapan, makan siang, makan malam. Anggaplah saya punya kebiasaan jamaah sekalian. Anggaplah saya uang belanja saya urusan dapur tiap hari 150.000. Itu berasnya saya ini kalau ya segala macam coba. Untuk makan 3 kali. Ramadan makan berapa kali Pak? 2 kali, kan berarti ada satu yang tidak kita makan ya. Niatkan Pak, satu yang tidak kita makan untuk kita kasihkan pada siapa? Yang berhak menerimanya Pak, takjil. Ngasih buka puasa, kesempatan Pak. Maunya Allah begitu sebenarnya ma'asyar muslimin.
Kalau saya pribadi Pak, ini iftar yang minimalis Pak, ya. Jadi kalau uang belanja di luar Ramadan 150, di bulan Ramadan 100. Ya, yang 50 itu kita serahkan ke masjid, kalikan 30 hari Pak, selama 1 bulan. 1,5 juta ini adalah iftar kami atas nama keluarga gitu. Luar biasa ini Pak. Luar biasa jamaah sekalian. Tapi kalau kemudian Ramadan justru uang belanjanya lebih banyak Pak, ini ada yang keliru Pak kita Pak. Loh betul Pak, bahkan makanan-makanan yang tidak teringat Pak, ingat semuanya Pak. Sehingga membengkak uang belanja kita ma'asyal muslimin. Ini ada sesuatu yang salah ma'asyal muslimin. Ramadan Pak, bulan bagi saya untuk peduli pada sesama. Ramadan jamaah sekalian kita berbagi, apalagi ngasih takjil Pak, sebagaimana yang digambarkan tadi jamaah sekalian. Itu takjil ma'asyal muslimin, menyempurnakan puasa sampean Pak. Naam, man fattara sa'iman, barang siapa ngasih buka bersama, buka puasa pada satu orang saja kata Nabi, dia mendapatkan pahala orang berpuasa tadi Pak, tanpa mengurangi pahalanya orang itu Pak. Seakan-akan kita sedang berpuasa berapa? 2 hari Pak. Sempurna puasa kita dengan takjil ini ma'asyar muslimin. Bahkan kata Nabi, ya akhi, ini nggak tahu apakah sering disampaikan atau tidak Pak ya. Sampean ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar Pak ya? Pingin Pak ya? Malam Al-Qadar ini ya akhi, malam nanti Allah yang paham Pak. Yang jelas di malam ganjil. Cuma sekarang ganjilnya kan repot Pak ya. Muhammadiyah tanggal 11 mulai Pak. Mungkin pemerintah tanggal 12 sepertinya Pak. Kalau saya juga ngikutin pemerintah ma'asyar muslimin. Cuma boleh jadi Muhammadiyah yang benar Pak. Kita tidak tahu juga. Boleh jadi ya pemerintah yang benar, kita tidak tahu Pak. Terus kapan ganjilnya nanti Pak? 10 hari terakhir itu. Bingung sampean. Lebih enak sampean ikut semuanya Pak. 10 malam ikut semuanya jamaah sekalian. Kalau saya malam 20 Pak, sampai malam malam terakhir Ramadan saya ikut semuanya jamaah sekalian. Insyaallah sampean dipertemukan oleh Allah dengan malam Al-Qadar. Dan itu butuh mengekang apa? Nafsu kita Pak, nafsu tidur, nafsu mengurangi makan biar nanti enak bangun tengah malamnya jamaah sekalian. Dan ada rahasia-rahasia Pak dari Nabi buat kita. Apa kata Nabi? Saya ingin menutup pengajian ini jamaah sekalian. Man fattara sa'iman min ala ta'amin aw syarabin, barang siapa memberikan buka puasa kepada satu orang saja Pak, tiap hari, satu orang saja Pak, tiap hari, berupa makanan atau minuman Pak. Berarti kalau ada atau ini pilihan ya. Allah memahami betul karena tidak semua sahabat bisa memberikan makan dan minum. Nyambung ya Mas sekalian. Berarti Pak sesuai dengan apa? Kemampuan kita masing-masing. Saya ingin nanya yang hadir di sini Pak, siapa yang tidak bisa beli satu karton santri Pak, yang gelas Pak? Isinya berapa itu? 48. 48. Berarti sampai ngasih buka puasa kepada 48 orang sudah lebih nih Pak, 18 orang. Ya kan? Kalau setiap hari satu gelas langsung dirapel oleh sampean Pak. Berikan ke takmir. Masing-masing satu karton selesai sudah Pak. Tapi ini minimalis sekali Pak Eman. Apalagi ngasih aqua tiap hari Pak. Terus sampai ngasih tahu isi juga. Besoknya OT-OT. Besoknya Pak Nogosari. Besoknya apa lagi? Ya sesuai dengan kemampuan sampean masing-masing Pak. Ya, besoknya martabak mie. Kan Masya Allah Pak. Terus ada kormanya. Ya salam. Kalau di masjid kami Pak, kormanya sukari. Ya, saya tidak mamam sudah 5 tahun ini Pak, sukari terus gitu. Ya. Kenapa saya ingin menservis jamaah, memang makan dihabisin Pak oleh sukari Pak. Tidak tersisa jamaah sekarang gitu. Yang tersisa cuma bijinya saja Pak gitu. Tapi kalau korma-korma Mesir Pak, ya dimakan, cuma nanti sisanya Pak tinggal 1, kadang tinggal 2 Pak. Kadang juga tinggal 2,5 Pak gitu. Ini makan cuma separuh saja Pak. Itu kan kalau Mesir kalau digigit kami gigi nyeng gitu Pak ya. Tapi kalau sukari Pak, hatta lubang gigi Pak masih masuk jamaah sekalian gitu. Jadi bahagiakan orang jamaah sekalian, bahagiakan orang Pak. Bahagiakan orang jamaah sekalian di bulan Ramadan Pak. Senangkan orang di bulan Ramadan jamaah sekalian. Sampean pasti disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kemudian apalagi kemudian nasi, dengan nasinya juga Pak, nasi bungkus. Alhamdulillah kita kelola bareng-bareng Pak. Semuanya dapat di sini jamaah sekalian. Kalikan 3 satu hari saja Pak.
Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Sallat alaihil malaikatu fi saati syahri Ramadan. Sepanjang Ramadan orang itu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya di sini, Pak. Yang terakhir kata Nabi, wa shalla alaihi Jibrilu lailatal qadri, dan persis pada malam Al-Qadar Jibril mendoakan kepada orang ini. Sepakat para ulama, Pak, salah satu Pak ya, cara untuk bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, tiada hari kecuali kita memberi apa? Memberi takjil, Pak, memberi buka puasa kepada satu orang saja. Lalu bagaimana, Pak, kalau tiap hari 10 orang, Pak, ya, selama Ramadan gitu. Ya Allah, di sini berapa satu porsi, Pak? 20.000, 15.000, 15.000 ya. Di masjid kami 22.500. Tapi ya itu, Pak, ada kormanya 3 sukari, ada teh panas, ada tahu isi, ya. Kemudian nasinya prasmanan juga, Pak. Sebagaimana sampean di sini kalau sarapan kayak gitu, seperti itu. Tiap hari kayak gitu. Kadang rawon, kadang gulai, kadang nanti apa namanya sop, kadang ini terus, kadang juga ada pecel juga, Pak. Ya ayam, ya pokoknya tiap hari kayak seperti itu. Kita nyiapkan 400 sampai 500 porsi tiap hari. Dan kita juga berbagi dengan masjid binaan di sekarang kiri jemaah, kan kita nyiapkan tahun ini 40.000 porsi jemaah sekalian. Sudah 60% dana yang sudah masuk, alhamdulillah. Ayo berebut, Pak. Makmurkan di sini, ma'asyarul muslimin. Makmurkan di sini, Pak. Ini kesempatan buat sampean ngekang nafsu kikir sampean ya, untuk berbagi lewat takjil, karena saya ingin berjumpa dengan malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kalau sudah jumpa dengan Lailatul Qadar, Pak, Allahu Akbar. Faman harramaha faqad hurrim, kata Nabi. Kalau orang tidak bisa berjumpa dengannya, rasanya berbagai macam kebaikan tidak akan ketemu dengan orang itu, kata Nabi. Tapi kalau kita ketemu, Pak, peluang-peluang kebaikan 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya, Pak, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memanjangkan umur kita semua, memberikan kesehatan sempurna buat kita semua, sehingga semua amaliah Ramadan, puasanya, salat malamnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, tadabburnya dan lain sebagainya bisa kita laksanakan, termasuk juga iktikafnya bisa kita laksanakan dengan sempurna, dan kita Allah pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Semoga pula Allah melancarkan semua urusan kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi baqi hadhihi al-ayyam min sya'bana wa ballighna ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa 'inna 'ala as-siyami wal qiyam bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadabburana wa qira'atana bil Qur'an wa zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Selamat berpuasa, Pak ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Saya masih punya waktu, Pak ya. Masih ada ya. Ahad sebagaimana biasa ya, mungkin kelikuran kayak gitu insyaallah ya. Jumpa lagi insyaallah, Pak, di Ramadan. Ada juga jadwal saya buka puasa ya di sini insyaallah. Barakallahu fikum. Tidak jumpa juga, Pak, kita jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.